Hari ini kita akan membahas salah satu percetakan yang ada di Kota Depok. Pasti kalian tahu dong ini percetakannya apa, dan percetakan ini terletak di Margonda dan mereka mempunyai ikonik yang sangat khas sekali, yaitu ingat print, ingat Aladin. Nah, di sini gue mau ngundang salah satu owner Aladin yang masih muda nih. Pasti teman-teman penasaran ya siapa ownernya. Oke, langsung aja nggak sih kita panggil sosok ownernya di sini. Oke, 1, 2, 3. Ini dia. Halo, apa kabar? Nah, ini dia teman-teman. Namanya adalah Mas Naval Muntas Sambodo. Dia adalah salah satu owner Aladin yang sekarang Aladin sudah meningkat pesat penjualannya. Nah, kita akan belajar gimana sih tips-tips untuk memulai bisnis atau mencari kisah inspiratif dari Mas Naval Muntas ini. Oke, sebelumnya mau klarifikasi dulu nih. Saya bukan owner, tapi saya hanya sebagai store manager yang telah membawa Aladin ya sampai saat ini, dipercaya membawa Aladin untuk sampai saat ini bisa menjadi salah satu percetakan terbesar di Kota Depok. Seperti itu, Faiz. Nah, bagaimana sih? Kita langsung tanya-tanya aja nggak sih? Gimana sih awal mula ini berdirinya Aladin? Terus kayak apa sih ide awal yang melatar belakangi seperti tantangan atau yang dihadapi selama pertama kali memulai bisnis ini? Oke, berbicara mengenai awal mulanya Aladin ya. Aladin itu sendiri pertama kali terciptanya itu dari fotokopi ya. Tempat fotokopi itu dari tahun 19-an ya. Itu pertama kali di Kota Depok fotokopi yang terbesar di Jalan Raya Margonda. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena mengikuti perkembangan zaman, gak hanya fotokopi, Aladin juga melayani berbagai macam pelayanan seperti merchandise, banner, dan juga lain-lain. Seperti bisa dilihat di sini nih, ini adalah salah satu produk-produk dari Aladin. Produk-produknya, Iya. ada tumbler, Kita bisa cetak digital, ya, cetak digital printing, kemudian kita bisa cetak buku ada juga. kalender, Betul, ada kalender, card di sini, ada kartu ucapan, greeting card ya, greeting ya, card. greeting card. Kemudian di sini ada juga seperti promosi apa ya, banner gitu, bukan banner, poster tapi yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa dicetak banyak ya. Ya kan, bisa dibilang. Oke, Ini juga kemudian ada packaging ya, bisa buat parfum juga. Di hal ini semua serba bisa. Makanya dari awal mula fotokopi, kemudian kita bertransformasi menuju ke dunia yang lebih berkembang pesat ya, dunia yang serba berkembang, yaitu bisa ke merchandise, banner, dan lain-lain. Seperti itu, Faiz. Wah, itu perjalanan yang luar biasa. Pasti sangat susah banget nih, kayak dari nol terus menciptakan suatu bom lah, kayak meledaknya Aladin tuh, kayak tercapainya Aladin tuh kayak gimana. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih momen yang paling menentukan untuk membawa Aladin sampai di titik sekarang ini, yang udah kayak tinggal autopilot aja tanpa harus mengandalkan strategi-strategi yang sangat khusus. Mungkin bisa strategi khusus untuk event-event tertentu aja, tapi ini kan udah termasuk autopilot. Nah, itu gimana tuh? Oke, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya Aladin bisa sampai sejauh ini dan bisnisnya bisa autopilot ya, bisa berkembang secara masif seperti ini. Oke, ngomongin soal planning dan juga strategi Aladin, sebenarnya Aladin itu beradaptasi. Ini sebenarnya skill yang harus dimiliki oleh semua orang dan juga perusahaan, yaitu mampu beradaptasi. Contohnya gini, dulu Aladin mulai dari fotokopi, kemudian bertransformasi ke dunia digital printing. Bisa cetak banner, cetak packaging, tumbler, dan lain-lain. Apa saja sih yang dipersiapkan Aladin sampai bisa semasif ini perubahannya dan juga adaptasinya? Kita bisa lihat dari zaman saat ini ya. Dulu kalau jam tangan aja deh, jam tangan aja dulu tuh kan masih analog ya, masih pakai baterai yang ganti-ganti. Sekarang jam tangan aja udah ada yang namanya smartwatch, udah digital. Nih yang saya pakai ini nih jam smartwatch, Faiz juga pakai smartwatch kan. Kita juga pakai handphone yang serba canggih, sekarang serba ada. Maka dari itu Aladin juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Mesin-mesin Aladin untuk mencetak produk-produknya ini itu juga semua serba harus canggih. Karena permintaan konsumen itu serba harus cepat. Harus cepat, serba harus konsisten kualitasnya dan sesuai request. Sehingga Aladin tuh harus cepat bertransformasi, harus adaptasi juga. Selain dari produk-produk yang dicetak, produk-produk yang dihasilkan, kita juga harus bisa melayani konsumen-konsumen di luar sana, guys. Contoh gini, kita di sini Aladin tuh punya berbagai platform media. Contoh untuk website, audiens atau konsumen bisa ngelihat kita di Google,
bisa ngeliat kita di Google Maps juga. Iya. Di mana nih Aladin? Nah, itu di digital kita udah ada lokasinya. Kemudian di sosial media pastinya. Sosial media kita harus menjadi salah satu produk atau perusahaan yang membuat orang lain tuh percaya. Kita harus punya brand awareness, brand trust juga, brand image yang bagus. Sehingga kita di Instagram ya salah satunya itu Aladin harus pakai tone warna yang sesuai, pesan informasi yang sesuai, pelayanan yang sesuai, dan semua kita juga berkoordinasi untuk menjadikan Aladin ini sebagai percetakan yang selain bagus juga dapat memberikan pelayanan terbaik. Seperti itu, Faiz. Wow, itu luar biasa banget ya. Pokoknya dari cerita Mas Naval tadi kita bisa belajar bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Oke guys, nah itu dia tuh cerita dari awalnya Aladin. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Jangan mana-mana nih, tonton terus Digitize. Nah, baik lagi nih dengan gue Faiz. Nah, kita kan tadi udah bicara nih gimana sih Aladin tuh dari titik nol tuh gimana, terus cara melawan tantangannya tuh gimana, cara menghadapi tantangannya, terus berkembangnya tuh gimana, dan sampai di titik autopilot kayak gini sekarang. Nah, sekarang kita bahas teknologi yang digunakan Aladin nih. Nah, dari Mas Naval sendiri bisa ceritain nggak sih bagaimana teknologi digital ini membantu Aladin untuk terus berkembang? Oke, teknologi apapun yang bisa membuat Aladin berkembang. Oke, kita mulai dari Aladin sisi internalnya dulu ya, dari mesin-mesinnya. Jadi Aladin itu punya banyak mesin. Salah satunya di sini ada mesin fotokopi, ya pastinya ya, kita kan terdiri dari fotokopi. Mesin fotokopi kita udah upgrade, ada mesin Vario, mesin fotokopi Canon juga, dan fotokopi yang besarnya nih C10.000. Ini besar banget, dan kita di sini bisa bantu untuk produksi sertifikat, produksi dokumen-dokumen itu bisa 10.000 bahkan ratusan ribu dalam waktu satu hari, guys. Itu untuk mesin fotokopinya. Yang kedua ada mesin binding. Nah, salah satu ini contohnya. Kalender itu ada yang namanya spiral ya. Ini tuh kita pakai mesin binding. Jadi mesinnya khusus, guys. Kita nggak bisa satu-satu mungkin bisa, cuman lama banget. Makanya kita ada mesin yang bisa buat kalender ini tuh jadi lebih rapih, lebih presisi, dan bisa cetaknya bisa lebih banyak karena dibantu teknologi. Itu untuk kalender yang duduk ya. Kalender yang duduk. Ya, kalau untuk kalender dinding kita cuma hanya dibolongin. Nah, dibolongin ini sebenarnya ada contohnya. Nah, contohnya kira-kira seperti ini nih. Kalau untuk kalender, dia tuh kalau yang di tembok atau di dinding tuh tinggal dibolongin aja di sini. Nah, tapi justru untuk cetakan ini itu bisa lebih banyak. Ya, karena dengan bantuan teknologi binding itu ya, binding itu. Kemudian selain mesin binding, ada lagi mesin laminasi. Ya. Mesin laminator. Laminator tuh fungsinya buat apa sih? Nah, kalau kita lihat dari kalender ini salah satu contohnya. Ini bahannya coba bisa dipegang. Ini dia bahannya doff. Doff itu automatic. Nah, laminasi itu fungsinya untuk finishing atau permukaan dari apa yang kita cetak. Hasilnya bisa glossy atau doff. Kalau glossy itu dia mengkilap, kemudian pas dipegang licin. Kalau doff itu dia agak keset dan hasilnya agak kasar. Terus warnanya lebih gelap gitulah. Lebih gelap, betul. Lebih dalam. Tapi kalau glossy lebih mengkilap. Iya, betul. Dan kita bisa request nih, mau dibikin setengah glossy atau setengah doff bisa, sesuai request. Nah, maka dari itu peran dari mesin laminasi ini juga penting untuk percetakan kalender. Kemudian selanjutnya ada mesin UV print. UV print itu fungsinya buat apa sih? Nah, salah satunya contohnya ini greeting card. Greeting card ini kalau kita cetak pakai mesin biasa ya, ini mungkin hasilnya cuma tulisan seperti fotokopi aja. Tapi ada mesin UV print. Jadi ini warnanya ini agak sedikit timbul, betul. Timbul, dan ini warnanya tuh ada glossy-glossy-nya tuh. Ya. Jadi ini ada warna emas, ada warna hitam, tapi dia agak mengkilap-mengkilap gitu ya. Pokoknya kalau UV print itu kalian dari kertas biasa nanti tulisan-tulisannya tuh yang timbul itu bisa jadi mengkilat atau agak keset. Nah, jadi kalau kalian pernah megang buku cover yang ada di toko-toko buku, itu kan pasti kalau dipegang ada keset-kesetnya. Nah, itu namanya UV print. Sama seperti packaging ini nih. Packaging ini juga sama pakai UV print. Ya, pakai UV print juga. Jadi kalau misalkan cetak biasa dia hanya tulisan aja, nggak timbul. Dia warnanya atau
glossy-nya atau pantulannya itu akan sama seperti packaging, tapi kalau kita kasih UV print atau print UV dia akan mengkilap dan akan lebih proporsional. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan kita bahas tentang salah satunya ini nih. Oh, ini bisa disebut 10 card Yes, ini tuh atau ada brosur 10 10 card. Ya, 10 card. Dia bentuknya seperti apa ya? Seperti tenda, 10 card. Nah, Aladdin itu semua punya Faiz. Jadi kesimpulannya adalah mesin-mesin Aladdin itu semua sudah terkoordinasi, sudah terintegrasi juga sehingga kita pun bisa mencetak apapun yang kita punya di sini. Seperti itu. Benar-benar sangat menarik banget ya. Betul. Selain teknologi, ini juga Aladdin juga memenangkan hati dari pelanggan juga. Betul. Terutama di era yang penuh persaingan ini kan. Betul. Terus untuk Mas Al sendiri, gimana sih strategi Aladdin nih untuk bisa bikin puas hati pelanggan? Oke, puas hati pelanggan. Iya, jadi pelanggan tuh kayak terus-terusan lah repeat order ke Aladdin ini, kayak dari cetakannya mungkin atau dari apanya mungkin, gimana sih cara strategi untuk memuaskannya? Oke, sebenarnya sih kita ngelihat dari 3 faktor ini aja ya. Yang pertama, kualitas. Kualitas bahan Aladdin tuh diusahakan, dipersiapkan, dipertimbangkan harus kualitas yang terbaik. Kenapa kualitas terbaik? Karena kualitas terbaik itu penggunaannya bisa jangka panjang dan kemungkinan rusak sangat kecil. Itu untuk kualitas. Aladdin menyajikan pertama kualitas. Yang kedua, kuantitas. Kuantitas ini kita bisa cetak banyak, kita bisa cetak apapun dalam jumlah banyak tanpa mengurangi kualitas. Oke. Dan yang terakhir, yang paling utama dari semua adalah servis, pelayanan. Maka dari itu kalau misalkan kita lihat ya, mungkin ada beberapa customer yang suka, bisa jadi tuh kritik kita atau enggak ada komplain, kok Aladdin CS-nya lama balasnya ya. Mohon maaf ya kalau misalkan agak lama, tapi selalu nih ya, ini kalau yang saya langsung terjun ke lapangan tuh, kayak CS itu bener-bener menyajikan atau melayani itu satu-satu sampai tuntas. Ada yang nanya, Kak mau cetak banner ukuran berapa kali berapa, boleh dibantu Kak untuk ininya Kak berapa, dilayani sampai cetak selesai, pembayaran selesai, bahkan sampai delivery order. CS-nya akan melayani sampai sedetail itu. Sampai pokoknya barang itu sampai di customer. Yes, maka dari itu dari 3 tadi Aladdin tuh selalu mengutamakan 3 hal tadi. Kualitas, kuantitas, dan yang terakhir adalah service. Nah, jadi gitu teman, ini benar-benar sangat inspiratif banget ya Sobat Digitize. Dan dari sini kita tahu nih bahwa kombinasi teknologi dan strategi yang tepat itu bisa membawa sebuah bisnis kita untuk mencapai kesuksesan. Aduh, sayangnya nih teman-teman, waktu kita tuh udah habis di sini. Terima kasih ya Mas Naval sudah datang di sini. Terima kasih. Pokoknya kita tuh dapat cerita-cerita yang inspiratif, terus juga memotivasi kita untuk memulai bisnis dari nol pun atau nggak ada privilege pun, tapi kita juga mulai dengan konsisten. Oke teman-teman, kalau tadi Mas Naval bilang ada 3 yang dilakukan oleh Aladdin, yaitu kualitas, kuantitas, dan juga service. Nah dari sini juga kita belajar banyak nih pentingnya inovasi, terus dari teknologinya juga, dan strategi dalam membangun bisnis yang sukses. Nah Sobat Digitize, semoga kisah ini bisa memotivasi kalian untuk terus berkarya dan berinovasi. Jangan lupa, ingat print, ingat Aladdin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan terus digitize dunia kalian. Goodbye.